Seorang siswa bernama Loli, dia kelas 2 SMA. Dia bisa dibilang seorang siswa yang berprestasi di sekolahnya. Dia anak yang baik, periang, dan banyak teman. Namun setelah kecelakaan pacarnya, perilakunya menjadi berubah. Dia terlihat lebih murung, suka menyendiri, dan sering menangis tanpa sebab. Perilakunya berdampak pada kehidupannya di sekolah maupun di luar sekolah. Nilainya menurun, prestasinya jadi lebih rendah dan malas belajar. Dari ilustrasi permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa Loli seorang yang mengalami kehilangan pikiran positifnya atau pikiran irasional dan kesulitan memahami apa yang ia alami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Loli, silakan duduk. Jam pelajaran apa ini? Apa gurunya tidak masuk? Jam pelajaran matematika Bu. Bukan Bu, beliau ada keperluan dinas mendadak Bu, jadi kita dikasihkan tugas saja. Lalu apa kamu sudah mengerjakannya? Belum Bu, saya tidak konsen mengerjakannya. Loh, kenapa begitu? Apa ada yang menyebabkan kamu tidak konsen seperti itu? Iya Bu, saya tidak tahu, sebenarnya juga saya bingung mau apa. Ibu senang kalau kamu menceritakan apa yang menjadi beban pikiranmu. Kamu bisa berbagi masalah dengan ibu. Ibu siap menjadi temanmu. Pelan-pelan saja ceritanya. Saya bingung harus cerita dari mana Bu, saya takut. Tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Waktunya masih banyak. Kamu tenangin diri. Ibu siap menunggu. Pelan-pelan saja, Loli. Iya Bu, begini Bu, saya melihat pacar saya meninggal 6 bulan lalu. Saya merasa sedih dan kehilangan arah Bu semenjak itu. Iya, ibu bisa memahami perasaan Loli. Ungkapkan pelan-pelan saja. Pacar saya meninggal saat akan bertemu saya di sekolah Bu, dan kejadiannya tepat di depan mata saya. Saya merasa menyesal, mengapa harus memintanya menjemput saya? Kenapa tidak saya mandiri saja? Kenapa saya harus menjadi seperti ini? Saya sangat memahami perasaan Loli. Terus, apa yang Loli rasakan? Padahal saya sangat mencintai dia Bu, tapi saya sendiri yang mencelakakannya. Coba ceritakan kronologi peristiwanya pelan-pelan saja. Saat itu Bu, saya SMS pacar saya untuk bertemu saya pulang sekolah. Pacar saya sudah kuliah Bu, karena kebetulan dia sedang tidak ada kuliah, maka saya ingin dia menjemput saya sepulang sekolah. Setelah bel sekolah bunyi, saya langsung keluar kelas dan menunggunya di gerbang sekolah. Baru 5 menit saya di situ, saya melihat tabrakan hebat Bu, antara bis dan motor milik pacar saya. Saya langsung berlari dan menangis histeris Bu. Ambulans datang dan membawa pacar saya ke rumah sakit, tapi itu tidak membantunya. Pacar saya meninggal Bu, saya pingsan dan saya menangis saja jika itu membuat Loli lebih tenang. Ibu bisa merasakan apa yang Loli alami dan rasakan saat itu. Jadi Loli merasa kejadian itu kesalahan Loli karena sudah dijemput. Iya Bu, saya merasa ini semua kesalahan saya. Saya berpikir saya juga harus mati untuk menebus semua kesalahan ini. Coba pikir 2-3 kali, apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Entahlah Bu. Bagaimana dengan orang tua Loli, dengan orang tua pacar Loli? Orang tua saya selalu menguatkan saya Bu, walaupun sampai sekarang saya belum bisa maafkan diri saya sendiri. Kalau orang tua pacar saya, mereka sudah berusaha menerima semua takdir dengan ikhlas Bu. Mereka tidak benci saya, bahkan mereka menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Kadang saya masih sering sekali berkunjung ke sana Bu sepulang sekolah. Orang tua Loli dan orang tua pacar Loli tidak membenci Loli. Sekarang mari kita berpikir bersama. Dari orang tua Loli dan orang tua pacar Loli sangat mendukung Loli, tapi Loli ingin menebus kesalahan dengan ikut mati. Menurut Loli, apa itu cara yang paling tepat? Gimana ya Bu, saya selalu merasa dikejar-kejar perasaan bersalah. Pikiran itu selalu terlintas Bu. Jadi menurut Loli, permasalahan selesai ketika Loli ikut mati bersamanya, tanpa perasaan keluarga Loli dan keluarga pacar Loli, begitu? Ya Bu, saya rasa itu cara terbaik saya
merasa hampa tanpa kehadiran pacar saya, Bu. Sekarang coba Loli pikirkan dulu, apakah dengan semua rencana dan pikiran Loli itu semua dapat selesai? Apakah dengan ikut mati Loli merasa bahagia? Apakah pikiran dan harapan Loli itu tidak malah menambah masalah baru untuk orang tua Loli dan orang tua pacar Loli yang sudah menganggap Loli anak sendiri, harus kehilangan lagi? Iya sih, Bu. Saya rasa itu malah menambah masalah. Saya bingung, Bu. Berarti Loli merasa sekarang ikut mati bukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini, bukan? Saya mengerti, Bu, tapi saya masih sulit memaafkan diri saya sendiri. Saya merasa akar permasalahan pada saya, Bu. Coba pikir Loli, kalau orang tua pacarmu bisa saja tegar menerima kenyataan ini, bahwa anaknya sudah meninggal, mengapa kamu tidak melakukannya? Padahal mereka pun sama halnya dengan kamu yang menyayanginya. Iya, Bu. Berarti pikiran saya terlalu pendek, Bu. Apa Loli pernah menceritakan ini kepada orang tua Loli? Tidak, Bu. Saya selalu bingung untuk memulai cerita. Ujung-ujungnya saya pusing, nangis dan lemas, Bu. Sekarang, apa kamu merasa lemas dan pusing? Sedikit, Bu. Bagaimana jika dilanjutkan lain waktu saja, Bu? Saya rasa lemas sekali, Bu. Baiklah, tidak masalah. Sebelumnya, dari yang telah kamu ungkapkan, apa kesimpulan yang kamu dapat? Saya merasa bersalah, telah membuat pacar saya meninggal, tapi saya tidak tahu bagaimana menghilangkan perasaan itu. Dan saya masih bingung bagaimana mengembalikan diri saya yang sebenarnya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lain waktu lagi. Jika Loli telah siap untuk melanjutkan dan menyelesaikan sampai Loli dapat kembali menjadi diri sendiri. Silakan istirahat ya. Ya, Bu, saya siap untuk menyelesaikan ini hingga tuntas. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Sama-sama Loli, waalaikumsalam.